Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas bab 9 yaitu firewall. Jadi materi yang akan kita pelajari yaitu firewall filter, konsep chain, firewall filter konsep if and then, firewall filter konsep strategi, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu firewall filter konsep chain. Mikrotik memiliki firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marketing terhadap paket data yang berjalan melewati router, agar setiap fungsi dari firewall ini berjalan lebih baik dan optimal. Kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Tipe chain ada 3, yaitu input, output, dan forward. Input yaitu memblokir paket yang menuju router. Output memblokir paket yang bersumber dari router, dan forward memblokir paket yang melewati router. Kita lanjut ke materi yang kedua yaitu konsep if and then. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai konsep if then pada firewall filter. If artinya jika, then artinya maka. Langsung saja kita praktekkan. Untuk konsep if then bisa kalian temukan pada firewall filter. Kita klik add. Konsep if then ini terdapat pada bagian general ini. Untuk general merupakan if-nya yang artinya parameter yang menentukan apakah suatu paket akan diizinkan atau diblokir nantinya. Jadi dengan kata lain, apakah paket yang kita definisikan itu dalam keadaan accept atau diizinkan ataupun dalam keadaan drop atau diblokir. Jadi paket yang dimaksud adalah paket apapun itu. Misal kalian ingin ngeblok ICMP, HMP, UDP, dan lain sebagainya, itu akan kita definisikan di sini. Jadi, paket yang difilter memiliki settingan yang akan kita setting sesuai kebutuhan atau biasa kita sebut paket dan spesifikasi apa yang akan difilter. Apakah paket web, ICMP, dan lain sebagainya. Dan ini adalah menu if. Jadi, untuk menu if terdapat di general ini. Nanti didefinisikan saja SRC, SRC, berapa DST-nya. Berapa dari paketnya ini, apa yang akan dilakukan action-nya. Apa D-nya, apa itu terdapat pada menu action. Jadi apakah di-accept, diizinkan, apakah di-drop nantinya, yaitu diblokir. Jadi inilah konsep if then. If-nya terdapat di general, yaitu paket yang kita definisikan, dan D-nya terdapat pada menu action. Langkah apa yang kita lakukan pada paket tersebut? Kita akan contohkan saja kasus pertama, yaitu blokir ping ICMP dari laptop dari IP sekian ke router. Jadi kita tambahkan rules-nya, menu if-nya di bagian general, kita chain apa yang cocok. Karena dia dari klien ke router, maka kita pilih chain input. Di bagian SRC add, kita definisikan IP add PC. Pada bagian protokol kita pilih paket yang akan digunakan. Misal ICMP, karena kita akan memblokir pada bagian action. Kita pilih yang drop. Ini untuk kasus yang pertama. Kasus kedua yaitu PC ingin memblokir akses Facebook. Maka bisa kita praktekkan pada rules. Pada bagian chain, kita pilih yang forward karena dia melewati router. Untuk SRC add, bisa kita isikan IP laptop. Misal 192.168.1.10. DST add-nya, kita isikan IP add-nya Facebook. Untuk mengetahui IP add Facebook kalian, bisa ke CMD dan ketikkan nslookup.facebook.com. Maka bisa kita lihat IP add-nya Facebook. Untuk bagian protokol atau paket yang akan diblokir, kita pilih yang
TCP karena HTTPS. Untuk DST port kita isikan HTTPS yaitu 443. Untuk bagian action kita pilih drop karena akan diblokir. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu firewall filter konsep strategi. Kali ini kita akan membahas konsep strategi pada firewall filter. Jadi konsep strategi pada firewall filter ada dua. Yang pertama accept view drop any dan yang kedua drop view accept any. Di sini kita akan belajar dengan contoh kasus. Untuk kasus pertama, terdapat 2 komputer tidak bisa ping ke internet dan 3 komputer sisanya bisa. Di sini misal VPC 1 dan VPC 2 tidak bisa ping ke internet dan 3 komputer sisanya bisa, maka kita menggunakan strategi drop view accept any karena dia memiliki arti memblokir beberapa dan mengizinkan sisanya. Kasus 2 yaitu 2 komputer bisa ping ke internet dan 3 komputer sisanya tidak bisa. Misal di sini VPC 1 dan VPC 2 bisa ping ke internet dan VPC 3 sampai VPC 5 itu tidak bisa. Maka kita menggunakan strategi accept view drop any. Karena kita mengizinkan beberapa dan memblokir sisanya untuk tidak bisa ping ke internet. Kali ini kita akan membahas studi kasus, yaitu hanya beberapa VPC yang bisa ping ke router dan sisanya tidak bisa. Di sini kita pastikan dulu semua perangkatnya aktif. Sebelum melakukan kasus yang tadi, di sini kita coba dulu agar hanya VPC 1 saja yang bisa ping ke router dan sisanya itu tidak bisa. Untuk itu, chain yang akan kita gunakan adalah input. Lalu strategi yang cocok digunakan adalah accept view drop any. Karena hanya satu PC saja yang bisa, lainnya tidak bisa. Kita langsung saja praktekkan. Kita buka Winbox. Untuk tahapan yang pertama, kalian bisa ke menu IP, firewall. Kita bisa tambahkan rules. Pada bagian general atau if, untuk chainnya seperti yang sudah kita ketahui yaitu input. Untuk SRC-nya kita masukkan IP VPC 1. Untuk protokol yang kita gunakan ICMP. Dan untuk bagian D-nya, bagian action kita pilih accept karena VPC 1 agar diizinkan ping ke router. Di sini kita sudah buat strategi accept view-nya. Kemudian kita buat strategi drop any-nya. Kita bisa tambahkan lagi untuk drop any, bagian chain-nya kita bisa pilih input karena kita ingin sisa VPC tidak bisa ping ke router. Untuk SRC-nya kita biarkan kosong. Untuk protokolnya kita bisa isikan ICMP. Bagian action-nya drop. Lalu bisa langsung kita apply dan oke. Kita bisa lakukan pengujian. Untuk VPC 1 kita lakukan ping IP router. Ini bisa. Tetapi jika kita lakukan pada VPC selanjutnya, ini tidak bisa karena sudah kita drop. Sekarang kita coba kasusnya hanya VPC 1 dan VPC 2 yang bisa ping router dan sisanya tidak. Kita buka Winbox-nya lagi. Pada bagian rules, kita buka yang accept, lalu kalian bisa copy. Oke, ini sudah tercopy. Di bagian SRC-nya kita bisa ganti IP at VPC 2, kemudian bisa kita apply lalu oke. Di sini kita sudah memiliki dua rules yang accept, ada VPC 1 dan VPC 2 dan yang drop VPC sisanya. Kita bisa lakukan pengujian lagi pada VPC 2. Kita ketikkan ping IP routernya. Di sini sudah bisa, yang sebelumnya tidak bisa. Jika kita lihat di sini informasi terkait icon, jadi icon pagar ini menunjukkan urutan. Jadi kalau misalkan accept-nya kita taruh paling belakang dan drop-nya kita taruh paling depan, itu sama saja, tidak berfungsi. Jadi semuanya tidak bisa ping ke router. Kita lanjut ke kasus kedua. Di sini saya akan menambahkan topologinya.
Teman-teman bisa klik kanan, pilih yang VPC. Nah, untuk namanya bisa kita ganti menjadi server. Kemudian ikonnya kita ganti menjadi server. Jika sudah bisa kalian save. Dan di sini saya ingin menyambungkan servernya ke MikroTik Ether 3. Oke, langsung saja kita implementasikan. Kita setting IP address pada Ether 3 terlebih dahulu. Di sini kalian bisa buka Winbox. Kemudian di sini saya tambahkan IP. Lalu Ethernya kita pilih Ether 3. Jika sudah, kalian bisa apply. Selanjutnya kita bisa lihat di servernya, kita coba show IP. Dan di sini masih kosong ya IP-nya. Nah, di sini saya akan menambahkan IP static pada servernya. Kita bisa ketikkan IP 192.168.99.2/24. Lalu kita definisikan gateway-nya 192.168.99.1/24. Kemudian kita bisa cek lagi dengan show IP. Oke, di sini sudah ada ya. Selanjutnya kita buka Winbox-nya. Di sini untuk fitur rules kita disable saja semuanya. Kemudian di kasus kali ini kita akan menggunakan VPC 3 dan VPC 4 yang bisa ping ke server. Langsung saja kita klik plus. Untuk chain-nya kita pilih yang forward. Kemudian SRC address-nya kita isi IP VPC 3. Lalu DST address-nya kita isi dengan IP server. Lalu protokolnya kita gunakan yang ICMP. Kemudian pada bagian action-nya kita pilih yang accept. Kemudian OK. Selanjutnya kita klik lagi. Dan di sini IP address-nya kita ganti IP VPC 4. Kita ganti menjadi 192.168.19.250. Apply lalu OK. Nah, jika sudah, selanjutnya di sini kita buat yang drop. Kalian klik plus, kemudian chain-nya pilih yang forward. SRC address-nya kita kosongkan saja. Dan untuk DST address-nya kita isi dengan IP server. Protokolnya kita pilih yang ICMP. Dan untuk action-nya kita pilih drop. Jika sudah, apply lalu OK. Oke, kemudian kalian bisa buka VPC 3-nya. Lalu kita ping IP servernya. Nah, di sini bisa ya. Nah, tetapi jika kita coba ping IP server pada VPC 1, maka dia tidak bisa. Kemudian kita bisa coba juga di VPC 2 dan VPC 5. Maka dia tidak bisa. Kita lanjut kasus yang ketiga. Misalkan di sini kita memiliki VPC 2 dan 3 yang tidak bisa ping ke internet, sedangkan VPC yang lainnya bisa. Kita akan menggunakan chain-nya forward dan strateginya yang drop accept any. Oke, langsung saja kalian bisa buka Winbox. Kemudian di sini kita disable semua. Jika sudah, kalian klik plus dan chain-nya pilih forward. Lalu SRC address-nya kita isi dengan IP VPC 2. Kemudian DST address-nya kita kosongkan.
Lalu protokolnya kita pilih yang ICMP. Kemudian out interface-nya kita pilih Ether 1. Lalu untuk action kita pilih yang drop. Lalu OK. Kemudian kita buat lagi yang VPC 3. Kita klik IP-nya. Lalu di bagian search address kita ganti IP dari VPC 3. Apply lalu OK. Selanjutnya kita buat lagi untuk yang accept any. Kalian klik plus, C-nya kita pilih yang forward, search address-nya kita biarkan kosong saja. Kemudian protokolnya kita bisa pilih yang ICMP. Lalu out interface-nya pilih yang Ether 1. Kemudian di bagian then kita pilih yang accept. Jika sudah, apply lalu OK. Langsung saja kita coba di VPC 1, VPC 4, dan VPC 5, yang mana di sini dia seharusnya bisa ping ke internet. Kita coba ping 88 di VPC 1, VPC 4, dan VPC 5. Dan semuanya bisa ping ya. Kemudian jika kita coba ping pada VPC 2, maka tidak bisa ya. Kemudian jika kita coba ping juga di VPC 3, maka dia juga tidak bisa. Karena tadi kita sudah melakukan konfigurasi dengan tujuan VPC 2 dan VPC 3. Tidak bisa ping ke internet. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu firewall filter. Belum masuk ke studi kasus yang keempat, di sini kita akan tambahkan klien yang memiliki tampilan GUI ya. Nah, di sini kalian bebas menggunakan vendor mana. Nah, saya akan menggunakan Linux. Kalian bisa klik kanan, lalu Node. Nah, kalian bisa pilih yang Docker.io. Kemudian di sini name-nya saya ubah menjadi Linux dan deskripsinya juga saya ubah menjadi Linux. Lalu untuk ikonnya saya ubah yang menjadi Linux. Saya ubah juga menjadi Linux. Lalu klik select. Kemudian kita centang pada bagian DHCP Ether 1. Dan pada bagian primary console ubah menjadi RDP. Jika sudah kita save, lalu kita start Linux-nya dan hubungkan juga dengan switch. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang studi kasus bagaimana cara memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Dan di sini mungkin kita ambil salah satu kasus saja yaitu dari YouTube. Buka IP, lalu firewall. Untuk konfigurasi sebelumnya, kalian bisa disable saja. Untuk strateginya, kita menggunakan drop any. Di sini kita klik add. Lalu untuk chain, kita pilih yang forward. Karena YouTube melewati interface yang mengarah ke ISP. Untuk search address-nya, kita kosongkan saja. Karena kita akan memblokir seluruh klien. Untuk bagian protokol, kita bisa pilih HTTPS ataupun TCP. Dan kita berikan port HTTPS yaitu 443. Berikutnya kita ke menu Advanced. Untuk bagian TLS host-nya, di sini kita tuliskan youtube.com. Nah, ini menandakan segala kata apapun yang mendahului unsur youtube.com itu akan otomatis terblokir. Selanjutnya pada menu action, kita pilih yang drop. Nah, jika sudah, kita bisa klik apply lalu OK. Selanjutnya kita lakukan pengujian. Di sini kita pergi ke tampilan browser yang berbasis GUI milik Linux. Kita buka Linux-nya lalu klik di bagian Chrome. Kemudian klik titik 3 pada pojok kanan atas. Kita akan mengakses melalui jaringan privat yaitu New Incognito
atau window atau mode samaran ya. Kita klik. Setelah itu kita bisa ketikkan youtube.com. Perhatikan ini tidak akan bisa diakses karena sudah terblokir. Kita lanjut materi yang selanjutnya yaitu firewall log. Log itu merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Jadi nantinya kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Buka IP lalu firewall. Nah, di sini kita bisa tambahkan log pada router mikrotik kita. Sehingga ketika ada klien yang mencoba mengakses YouTube, nantinya router itu akan mencatat aktivitas mereka. Lalu di sini kita bisa edit pada bagian tools yang terakhir dengan klik 2 kali. Untuk kotak di samping, log bisa dicentang. Di bagian log private bisa kalian isikan informasi saja, misal ada klien akses YT. Jika sudah, kita apply lalu OK. Selanjutnya kita lakukan pengujian. Buka Linux dan di sini saya coba akses YouTube dengan ketik youtube.com. Dan ketika enter, maka di sini sudah tidak bisa. Jika kita buka menu log pada Winbox-nya, maka akan tercatat nih, ternyata ada klien yang akses YouTube. Kita lanjut ke materi firewall filter, blokir akses pada jam tertentu. NTP yaitu network atau protokol merupakan pengaturan waktu pada mikrotik. Salah satu fungsi dari firewall ini yaitu memblokir berdasarkan waktu. Namun, NTP perlu melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan. Istilah lain dari NTP yaitu SNTP, yaitu SNTP dengan versi lebih sederhana dan cocok digunakan untuk jaringan skala kecil dengan kemampuan yang terbatas. Untuk metode NTP ada 4. Yang pertama ada server sebagai penyedia pool, kedua ada klien sebagai penerima, ketiga ada remote, dan yang terakhir ada broadcast dan multicast. Langsung saja kita praktekkan. Di sini kita buka menu sistem, lalu pilih menu SNTP client. Pada bagian enable ini, kita checklist. Lalu pada bagian primary NTP servernya kita isi dengan time Indonesia, yaitu 0.id.pool.ntp.org. Selanjutnya, bisa kita lakukan perubahan pada waktunya sesuai dengan negara kita. Kita ke menu sistem, lalu clock. Pada time zone, nama ini kita ketikkan Asia atau Jakarta. Kemudian apply. Nah, di sini secara otomatis waktunya akan berubah. Selanjutnya kita akan login YouTube. Kita ke menu firewall. Pada bagian rule terakhir kita double klik, kemudian ke menu ekstra. Pada bagian time, di sini kita isikan jam 7 sampai jam 10 saja ya. Nah, maka klien bisa mengaksesnya pada jam tersebut. Kemudian di sini ada pilihan hari dan saya centang semuanya saja. Lalu selanjutnya kita lakukan pengujian. Tapi karena ini sudah jam 10 lewat, maka dipastikan aksesnya akan terblokir. Nah, di sini saya ketikkan youtube.com, maka dia tidak dapat diakses ya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu firewall address list. Jadi materi kali ini kita akan perkenalan firewall address list yang terdapat pada fitur firewall, di mana ini merupakan salah satu fitur mikrotik yang fungsinya untuk memudahkan kita dalam mengelompokkan beberapa IP address menjadi satu nama. Jadi salah satu fungsi dari address list juga kita bisa tahu bahwasanya ini bisa sebagai detection
pada firewall untuk bisa menentukan address mana saja yang ingin kita tandain dan dimasukkan ke dalam list. Di sini pastikan perangkat mikrotik kita aktif dan bisa terhubung ke Winbox. Nah, di sini pada Winbox kita pilih IP lalu firewall. Kali ini kita akan mencoba berkenalan dengan yang namanya address list. Jadi, sebagai contoh kasus di sini pada satu kasus di mana ada satu klien nakal dari jaringan kita. Jadi, kita tinggal tambahkan saja address tersebut. Misal kita tambahkan di sini kita tuliskan identifikasi dari orang tersebut yaitu klien nakal. Dan untuk IP address-nya misal 192.168.1.10. Kita apply lalu OK. Nah, misalkan IP address-nya tidak cuma satu, jadi terdapat kumpulan klien nakal sekaligus. Jadi, kita bisa buatkan list baru saja di sini dengan nama klien nakal. Nah, untuk address, kita bisa tuliskan saja address-nya dari berapa sampai berapa. Misal 192.168.1.30 sampai 192.168.1.40. Jadi artinya semua IP yang masuk cakupan RAS 30-40 itu termasuk klien nakal. Nah, misal ada kasus baru, ada satu network sekaligus, jadi semua PC yang ada di network tersebut termasuk klien nakal. Nah, kita tinggal bikin list baru lagi. Di sini dengan identitas sama ya, klien nakal, terus address-nya kita tuliskan network dari jaringan tersebut. Misal 192.168.2.0/24. Kita klik apply lalu OK. Jadi artinya semua klien yang terdapat pada network 2.0 itu termasuk klien nakal. Jadi kita sudah berhasil membuat address list. Tapi ini tidak sama dan topologi yang kita punya. Ini sekedar pengenalan saja. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu firewall address list. Address list untuk firewall filter. Nah, pada materi kali ini kita akan coba mempraktekkan bagaimana sih penerapan address list ini pada menu firewall filter. Langsung saja kita buka topologi kita. Nah, pastikan mikrotiknya sudah terhubung di Winbox. Jadi langkah yang akan kita lakukan kali ini adalah memanfaatkan address list firewall filter. Kita memiliki rules yang sudah kita buat pada studi kasus sebelumnya. Jadi terdapat pada menu Winbox yang ada di rules ini. Nah, di sini saya disable semua. Kemudian saya akan coba menggunakan kasus yang pertama. Berarti kalau misalkan kita pergi ke Winbox, maka kasus yang pertama itu ada action nomor 0, 1, dan 2. Kita bisa aktifkan kembali. Nah, berarti di sini yang bisa ping ke router hanya IP 254 dan 253. Nah, permasalahannya di sini misalkan perangkatnya dalam keadaan mati, terus dinyalakan kembali, jadi otomatis IP-nya berbeda. Oleh karena itu, kita akan coba menjadikan seluruh IP yang ada pada jaringan klien ini menggunakan IP statik. Oke, kita langsung saja bisa setting IP address statik pada VPC. Nah, sebelumnya kita pergi ke Winbox dulu. Untuk bagian DHCP servernya kita matikan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita bisa setting IP address pada VPC kita. Di sini pada VPC 1, di sini kita ketikkan IP 192.168.88.31/24, 192.168.88.1/24. Nah, di sini kita juga masukkan IP DNS-nya. Lalu kita show IP. Maka IP address-nya sudah dalam keadaan static. Nah, kita lakukan yang sama pada VPC 2-5.
Oke, di sini selanjutnya kita buka Winbox lalu ke menu Firewall. Nah, di sini kita ingin menggunakan rules ini. Jadi mengizinkan beberapa PC terus memblokir sisanya. Nah, untuk itu kita buat terlebih dahulu address list. Kita tambah di sini namanya approve. Lalu IP-nya nah, ini artinya berarti VPC 1 dan 2 bisa ping ke router. Untuk yang lainnya itu tidak bisa. Kita bisa apply lalu OK. Setelah itu kita bisa manfaatkan address list ini di menu firewall. Nah, di sini filter rules. Nah, di sini pada accept kita hapus 1. Lalu kita pergi ke menu accept di bagian general. Untuk chainnya input. Terus untuk SRC address-nya kita kosongkan karena lebih dari 1 IP. Kemudian protokol. Nah, untuk bagian advance untuk SRC address list kita pilih yang sudah kita buat yaitu approve. Untuk action kita pilih accept. Terus bagian dropnya di bagian general. Untuk bagian chainnya input. Terus SRC address-nya 192.168.88.0/24. Actionnya drop, lalu apply dan OK. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian ya. Kita masuk VPC 1. Nah, di sini saya akan coba ping ke router kita ya. Oke, berhasil ya teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk yang di VPC 2. Kita coba ping gateway router kita. Oke, berhasil. Kita lakukan di VPC 3. Oke, jadi dia tidak bisa. Jadi kita berhasil dalam mempraktikkan address list pada firewall filter ya teman-teman. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu firewall address list. Nah, di sini pastikan mikrotiknya sudah terhubung ke Winbox. Kita bisa ke menu IP lalu firewall. Nah, di sini kita sudah melakukan pembahasan pada filter dan juga address list. Nah, kali ini kita akan membahas terkait bagaimana kalau misalkan hanya beberapa VPC saja yang bisa internetan, sisanya tidak bisa. Oke, langsung saja untuk konfigurasinya. Sebelumnya kita buat address list terlebih dahulu. Di sini namanya VPC 1 sampai 4. Kemudian IP address-nya 192.168.88.31. Lalu kita apply, lalu OK. Lalu kita pergi ke menu NAT. Kita bisa klik rules yang sudah ada. Nah, pada bagian chainnya kita pakai SRC NAT. Kemudian teman-teman bisa pergi pada bagian advance. Pada menu SRC address listnya kita isi dengan VPC 1 sampai 4. Kemudian untuk bagian actionnya kita pilih yang masquerade. Lalu apply dan OK. Nah, di sini kita langsung saja melakukan pengujian kita. Nah, di sini kita langsung saja melakukan pengujian kita. Buka VPC 1, kita ping ke internet. Oke, dia bisa ya teman-teman. Lalu kita bisa buka VPC 5, apakah dia bisa internetan? Dan dia pastikan tidak berhasil, karena kita sudah setting firewall NAT-nya hanya untuk VPC 1 sampai 5. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu firewall NAT SRC NAT. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang firewall NAT. NAT itu artinya mentranslasikan IP privat menjadi IP publik. NAT ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP privat klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsip NAT sama seperti filter LUR, bekerja dengan if then. Translate IP ke domain atau sebaliknya bisa dilakukan apabila kita mempunyai kumpulan server pada jaringan lokal kita dan ingin diakses oleh jaringan lokal kita menggunakan domain.
Jadi sifatnya lokal, tidak di-resolve ke internet. Kemudian NAT mempunyai dua type, yaitu src NAT dan juga src NAT digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar internet. Dan terdapat dua action, yaitu mesh query. Mesh query digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP publik dinamik. Dan src NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP publik statik. Jadi actionnya berkaitan dengan dinamik dan statik. Jadi misalkan yang mesh query itu menerjemahkan banyak IP privat menjadi satu IP publik dinamik. Kemudian jika menggunakan src NAT maka menerjemahkan banyak IP privat ke IP publik statik. Perlu diketahui juga router mikrotik kita bisa mendapatkan IP publik pada interface yang mengarah ke ISP. Baik secara dinamik atau statik. Untuk melihatnya, kita buka Winbox, lalu pilih yang IP, firewall, NAT. Jika kita klik 2 kali dan cek chain-nya, seperti yang sudah dijelaskan, di sini terdapat src NAT dan juga DST NAT. Kemudian kalian juga bisa buka action-nya. Di sini juga ada mesh query, src NAT, DST NAT, dan redirect. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu firewall NAT, src NAT. Pada materi kali ini kita akan membahas penggunaan pada src NAT. Buka IP, firewall, lalu NAT. Nah, di sini kan kita menggunakan mesh query sehingga kumpulan IP-nya bisa internetan. Dan jika di sini kita ganti menjadi src NAT, maka di sini terdapat menu baru, yaitu TO address. Jadi jika dijelaskan, kita buka dulu IP, lalu address. Untuk header 1 kan pernah kita konfigurasi menjadi 192.168. Lalu seakan-akan kita tambahkan IP publiknya lagi 4 saja. Nah, kemudian di sini kita sudah memiliki 4 IP publik secara statik. Nah, jadi ketika kita masih menggunakan mesh query, maka nanti jika jaringan klien ingin internetan, maka IP yang digunakan dipilih secara acak. Tetapi jika kita menggunakan src NAT, nanti IP-nya bisa lebih spesifik. Langsung saja kita ganti action-nya menjadi src NAT. Untuk address-nya, misal kita pilih yang 138 saja. Maka nantinya kumpulan klien ini jika kita ingin internetan, maka dia akan melewati IP ini. Karena di sini settingnya hanya PC 1-4 yang bisa internetan, maka kita coba buktikan. Ping 88 di PC 12 bisa. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu firewall NAT. Sekarang kita akan membahas yang action DST NAT. Di sini kalian bisa buka PNet-nya. Dan kita akan mengembangkan topologinya. Kita gunakan perantara Docker, di mana perantara Docker ini kita tanamkan service web server. Jadi kalau misalkan ada pengguna yang terhubung internet, nanti dia mengakses jaringannya ke web server. Sekarang di sini saya akan menggunakan web server Apache. Untuk cara menambahkannya, kalian bisa close lab dulu, lalu masuk ke menu device. Lalu kita akan gunakan yang Docker Apache. Untuk cara installnya, kalian bisa klik get device saja. Lalu pada cara menambahkannya, kalian bisa klik yang quit. Nanti kalian akan diarahkan. Nah, kalau misalkan sudah added net, kita langsung saja masuk ke labnya lagi. Dan di sini langsung saja kita tambahkan dan klik kanan, not Docker IO. Kemudian untuk image digunakan Apache 2. Kemudian untuk image gunakan Apache 2. Untuk name-nya Docker Web Server. Kemudian ikonnya server saja, tidak apa-apa. Kalau IP kita gunakan yang static saja, berarti kita IP-nya yang satu network. Kemudian untuk default root-nya kita isikan IP dari Ether 2 sebagai gateway kita. Untuk DNS kita isikan 888. Kemudian untuk primary console-nya yang telnet.
dan secondary-nya yang SSH. Lalu untuk Docker option-nya menggunakan yang privilege dan save. Setelah itu kita nyalakan dan sambungkan dengan switch. Di sini saya sambungkannya pada header 1 atau 2 ya. Nah, untuk kali ini kita sudah mempersiapkan topologinya. Jadi misalkan kita menggunakan DSTNet, nanti jadi gambarannya ada pengguna yang terhubung ke internet dan ingin mengakses web server ini. Karena IP-nya dia privat, maka nanti dia aksesnya menggunakan IP publiknya Mikrotik, tetapi dengan tampilan web server ini. Kita klik 2 kali web servernya. Kita cek apakah sudah tersetting. Pertama, kita cek if config header 1. Karena ini sudah, maka artinya sudah running. Lalu untuk gateway-nya yaitu IP root. Maka di sini juga sudah tersetting ya. Lalu jika di sini kita ping 8.8.8.8, maka tidak akan bisa. Kenapa? Karena setting pada firewall-net-nya hanya mengizinkan PC 1-4 saja yang bisa ping. Maka dari itu kita atur ulang dulu settingnya. Dan masuk ke IP firewall NAT, kita klik 2 kali. Ini di bagian advance-nya kita nonaktifkan dulu. Lalu apply dan OK. Dan jika kita coba lagi, maka di sini pingnya akan berhasil. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu firewall NAT DSTNet. Jadi kita telah berhasil menyiapkan topologi dengan menambahkan Docker web server Apache di sini. Jadi harapannya nanti ada perangkat yang terhubung dari internet, kemudian dia bisa akses jaringan lokal kita. Misal dia ingin akses ke web server Apache, nah, itu bisa teman-teman menambahkan action DSTNet pada Mikrotik kita. Oke, langsung saja kita praktekkan di sini. Lalu bisa kita langsung konfigurasi saja di bagian Mikrotiknya dengan membuka Winbox. Kemudian pergi ke menu IP, firewall. Nah, di bagian NAT ini kan sudah kita setting sebelumnya. Di sini kita tambahkan rule baru. Di sini di bagian generalnya kita pilih DSTNet ya. Dan di bagian protokolnya, karena dia ingin akses web server dan web server itu yang kita tahu bahasanya kalau nggak menggunakan HTTP atau nggak HTTPS. Nah, karena masih awal yaitu HTTP ya teman-teman. Dan HTTP itu menggunakan protokol 6 TCP. Kemudian di bagian DST portnya bisa isikan 8181. Sehingga nanti kalau misalkan jaringan atau perangkat yang terhubung ke internet, kita ini ingin akses ke web server ini, maka dia harus menggunakan port 8181. Nah, di bagian DST address-nya kita isikan IP publik yang statik. Dan di bagian action-nya bisa pilih DSTNet. Kemudian di bagian the address-nya kita bisa isikan IP address-nya web server. To post-nya karena HTTP itu menggunakan protokol TCP, yaitu HTTP dan HTTP. Itu portnya 80. Maka kita bisa isikan 80. Kita apply lalu OK. Langsung saja kita coba praktekkan. Di sini bisa ketikkan IP address-nya web server, tapi menggunakan IP address-nya Mikrotik static. Nah, inilah tampilan dari Apache. Jadi kita sudah berhasil melakukan konfigurasi tipe DSTNet dengan action DSTNet. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu firewall NAT konfigurasi DNS server. Jadi apa sih yang dimaksud DNS? Jika kita lihat topologi di sini, kita memiliki 2 server dan jika kumpulan proyek kita ingin akses ke server tersebut, bisa kita ping menggunakan IP ya. Tapi permasalahannya bagaimana jika kita memiliki server lebih dari 2? Akan kesulitan kalau menghafalkan IP address-nya. Maka dari itu kita bisa menggunakan service sama DNS. Jadi mentranslate IP ke domain. Jadi langsung saja masuk ke Mikrotik kita.
Selanjutnya kita pergi ke menu IP, lalu firewall. Di sini bisa kita lihat rule-rule yang pernah kita buat sebelumnya. Biar nggak terlalu ganggu, kita disable saja. Lalu kita close. Untuk konfigurasi DNS itu terletak pada bagian IP lalu DNS. Kita checklist yang bagian allow remote request. Lalu kita klik apply. Langkah selanjutnya kita bisa daftarkan domain-domain kita. Kita bisa klik static di sini. Klik add. Nah, teman-teman sesuaikan domain yang sesuai ketentuan IP-nya. Misal untuk yang domain 1 yaitu server1.mydomain.com. Ini IP address-nya bisa kita isikan. Lalu kita buat domain yang kedua. Nah, di sini kita sudah memiliki 2 domain. Mari kita melakukan pengujian pada sisi klien. Jadi di sini untuk VPC 1 kita coba akses ke server 1 dan juga server 2. Sebelum itu, ketika kita ingin ping ke server yang kita punya, jangan lupa DNS pada setiap VPC-nya harus kita arahkan ke mikrotik, yaitu yang header 2. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu firewall NAT DST NAT. Oke, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk action direction itu seperti apa. Jadi redirect itu merupakan action yang terdapat pada tipe DST NAT, di mana tipe DST NAT action yang umum digunakan itu ada yang namanya DST NAT dan juga redirect. Nah, DST NAT itu digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet. Akan tetapi kalau redirect itu digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita bisa lihat di VPC 1 ini sudah menggunakan sehingga kita bisa ping server ataupun domain server kita. Maka dia sudah bisa menggunakan server 2 ini. Tapi permasalahannya bagaimana jika VPC klien yang lainnya itu tidak menggunakan IP-nya mikrotik? Contoh seperti 88 ataupun 11. Nah, itu bagaimana? Maka dari itu kita bisa menggunakan action redirect. Caranya kalian bisa klik bagian winbox, terus pergi ke IP, firewall. Nah, di sini kita bisa tambahkan rule baru teman-teman. Untuk bagian general kita menggunakan DST NAT. Lalu untuk protokolnya, karena ini kasusnya DNS, berarti menggunakan protokol UDP. Portnya 53. Kemudian untuk bagian actionnya kita pilih yang redirect. Sehingga nanti VPC yang menggunakan IP DNS 888 tetap bisa akses ke domain server kita. Lalu kita apply, oke. Dan lakukan pengujian pada VPC 3. Nah, ini sudah bisa. Bagaimana kalau misalkan DNS-nya bukan 88, tapi menggunakan DNS Google yang lain seperti 1.1.1 atau 8.8.4.4, ya berarti bagian IP address rule redirect-nya ini bisa kita tutup saja. DST address-nya kita menggunakan kosong, lalu apply. Sehingga seluruh VPC yang menggunakan IP DNS-nya berapapun itu tetap bisa mengakses server 1 atau 2 dan mengarahkan ke router itu. Bisa kita melakukan pengujian pada IP DNS yang menggunakan selain 8.8.8 atau selain IP mikrotik. Jadi kita bisa ambil contoh di sini. Kita coba ping ke salah satu server kita. Nah, ini sudah bisa teman-teman.